Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Ginanjar Wilujeng. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu bidang bimbingan dan konseling di SD. Nah, di sini ada 4 materi. Yang pertama ada bidang bimbingan pribadi di SD, yang kedua ada bidang bimbingan sosial di SD, yang ketiga ada bidang bimbingan karir di sekolah dasar, dan yang keempat ada bidang bimbingan belajar di SD. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu bimbingan pribadi di sekolah dasar. Nah, bimbingan pribadi di sekolah dasar yaitu suatu pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat. Bidang bimbingan pribadi ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenai diri sendiri agar dapat menjadi diri pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya itu sendiri. Materi yang kedua ada bimbingan sosial di SD. Nah, bidang bimbingan sosial di SD ini dapat membantu suatu berperan sebagai bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial dengan lebih luas. Nah, di sini bidang bimbingan sosial ada beberapa aspek. Yang pertama dapat membantu siswa untuk membangun kemampuan berkomunikasi. Yang kedua ada membantu pengembangan kemampuan siswa dalam bertingkah laku. Yang ketiga ada membantu siswa dalam hubungan yang dinamis dan harmonis. Yang keempat dapat pengenalan dan pemahaman dan peraturan tuntutan sekolah. Yang kelima pemantapan kemampuan menerima dan mengembangkan pendapat. Yang kelima ada orientasi tentang hidup berkeluarga. Lanjut materi yang ketiga yaitu ada bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Nah, bidang bimbingan di sekolah dasar ini yaitu dapat membantu suatu siswa dalam pelayanan untuk peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangkai mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Nah, di sini ada beberapa aspek bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Yang pertama ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar. Yang kedua ada pengembangan disiplin belajar dan berlatih secara mandiri. Yang ketiga ada pemantapan dan pengembangan penguasaan materi. Yang keempat ada orientasi belajar di sekolah dasar. Nah, yang terakhir di sini ada pemantapan kondisi fisik, sosial, dan budaya. Kita lanjut materi yang keempat ada bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Nah, bidang bimbingan karir di sekolah dasar ini dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Nah, di sini ada 4 aspek dalam bidang bimbingan karir. Yang pertama ada pengenalan awal tahap kerja. Yang kedua ada pengenalan orientasi karir secara sederhana. Di sini yang ketiga ada membantu pengenalan dan pemahaman diri awal berkarir. Yang terakhir ada orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itulah penjelasan dari video saya mengenai materi tentang bidang-bidang bimbingan konseling di sekolah dasar. Baik, sampai jumpa lagi bersama saya Ginanjar Wilujeng. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.